Assalamualaikum Sampurasun, Wilujeng Enjing, pemirsa Ngopi Pas dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pemirsa, saat ini saya Yati Cahyati akan ditemani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Pak Dedi Supandi. Hatur nuhun, tos sumbing di Ngopi Pas, Pak. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan berbicara lebih lanjut tentang PPDB, penerimaan peserta didik baru di Ngopi Pas setelah yang satu ini. Pak Dedi, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang informasi yang akan disampaikan masyarakat, izinkan kami atas nama kru yang bertugas dan juga warga Provinsi Jawa Barat mengucapkan dan mendoakan yang terbaik untuk putra sulung Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Semoga keluarga diberikan kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Pak Dedi nih, tentang PPDB itu sendiri nih Pak. Ya. PPDB 2022. Sebetulnya apa sih perbedaannya PPDB tahun lalu dengan tahun ini? Ya, kita 2022 ini selalu ingin menunjukkan setiap tahunnya PPDB ke arah yang lebih baik ya. Maka kita telah melakukan evaluasi dari PPDB tahun sebelumnya. Jadi beberapa aspek pengaduan, terus juga masukan yang kita terima di tahun sebelumnya, dan itu bisa dilakukan perbaikan menjadi bahan perbaikan untuk PPDB tahun ini. Yang kedua, ada juga regulasi di Permendikbud terkait dengan khususnya adalah tentang sekolah SMK, di mana industri ini dikedepankan. Itu juga bagian yang dilakukan untuk evaluasi PPDB dan perbaikan untuk PPDB tahun ini. Yang ketiganya, kita telah melakukan uji publik sekitar kurang lebih di tanggal 30 April, uji publik internal, di mana uji publik internal itu pun juga memberikan masukan-masukan terkait tentang bagaimana PPDB di 2022 ini lebih aspiratif. Dan yang terakhir, kita pun juga telah melakukan uji publik eksternal bersama seluruh komunitas penggiat dan pemerhati pendidikan. Yang selanjutnya kita pun juga melakukan rapat kerja dengan Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, sama juga terkait masukan untuk perbaikan PPDB 2022, dan baru kita lakukan sosialisasi. Di mana di dalam perbaikan tersebut ada beberapa aspek perbaikan yang merupakan perbedaan antara PPDB 2021 dengan 2022. Lebih ke perbaikan berarti apa ya? Lebih ke perbaikan yang lebih aspiratif dan dilakukan dengan menghadapi kondisi dan perkembangan saat ini. Betul. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang pertama adalah terkait dengan persyaratan. Nah, persyaratan 2021 syaratnya adalah ijazah dan surat keterangan lulus. Kalau 2022 ini karena ijazah baru rencana dibagikan di tanggal 15 Juni. Jadi artinya pada saat mereka mendaftar, ijazah ini belum ada nih berarti. Maka selain surat keterangan lulus, boleh juga menggunakan nomor ujian tes, gitu kan. Nomor ujian tes di saat mereka di sekolah asal. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua terkait dengan warga miskin. Warga miskin kalau sebelumnya di 2021 mereka harus masuk dalam data DTKS. Data DTKS yang kita juga sudah lakukan MOU dengan Dinsos. Data DTKS ini masuk dalam server sistem Dinsos yang nanti akan ditarik oleh server PPDB. Ternyata gini Tayati, selama pandemi COVID ini jumlah warga miskin ini bertambah. Waduh. Nah, gitu kan. Jadi akhirnya data yang masuk dalam sistem DTKS di Dinas Sosial itu ternyata belum mengakomodir warga-warga miskin baru atau miskin tambahan yang sebetulnya sudah terdata di level desa dan kelurahan tapi belum masuk ke by system. Meskipun sekarang kondisinya lebih baik ya Pak, tapi ternyata berjumlah warga miskin bertambah. Sehingga kita pun juga mengakomodir untuk KITM ini mereka berasal diperoleh dari data yang belum masuk DTKS tetapi sudah masuk ke dalam berita acara hasil musyawarah yang ada di desa dan kelurahan. Nah, itu perbedaan yang kedua. Yang ketiganya adalah terkait dengan jumlah tahun yang diakui pada saat mereka melakukan jalur prestasi. Nah, kan ada prestasi akademik, ada non akademik. Pada saat non akademik biasanya berasal dari prestasi kejuaraan. Kalau tahun sebelumnya kita mengakui hanya 3 tahun terakhir prestasi kejuaraan. Nah, karena selama 2 tahun pandemi COVID ini
jarang juga melaksanakan Betul, kejuaraan kan tidak gitu ada kan. mungkin ya Pak ya. Nah, ya seperti itu, Iya, maka kita pun baru juga sekarang menambah lagi. 2 tahun sehingga diakuinya 5 tahun. Jadi Jadi ditambah. bagi anak didik ataupun siswa dan para orang tua yang siswa calon PPDB-nya mereka punya prestasi 5 tahun ke belakang, itu boleh dicantumkan menjadi bagian dari prestasi kejuaraan non akademik kan gitu kan. Nah, dan yang selanjutnya selain tadi prestasi non akademik pun juga masih dalam prestasi, perbedaannya dulu piagam prestasi ini menjadi bagian yang 100% diakui. Nah, kalau sekarang kita lakukan uji kompetensi. Jadi uji kompetensi, ya mereka misalnya punya kejuaraan piagam penghargaan karate misalnya. Maka di tanggal 13 dan tanggal 14 itu akan dilakukan uji kompetensi. Benar nggak bisa karate gitu. Meskipun mereka juara udah tingkat nasional. Ya jangan sampai nanti penghargaannya hanya penghargaan yang dibuat-buat kan gitu. Seperti itu kan. Itu bagian dari transparansi yang kita lakukan. Dan yang terakhir yang perbedaannya kita menambah zonasi. Jadi zonasinya kita tambah dari 68 zonasi menjadi 83 zonasi. Selain itu kita pun juga sudah melakukan MOU dengan 3 provinsi yang berdekatan dengan DKI Jakarta, dengan Jawa Tengah, dan dengan Provinsi Banten. Jadi daerah-daerah perbatasan termasuk daerah Banten, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta, kita daerah-daerah perbatasan selalu melakukan sinergi kerjasama. Kenapa harus sama daerah perbatasan, Pak? Karena seperti contoh misalnya ya, Kabupaten Bogor, daerah Parung, itu lebih dekat ke Tangerang pada kenyataannya kan gitu kan. Terus ada beberapa penduduk dan kondisi saat ini pun juga kenyataannya ada wilayah Jawa Tengah, Cilacap sebelah utara itu berbatasan dengan Kuningan. Mereka ternyata banyak juga yang sekolah ke Kuningan. Nah, jangan sampai karena letak daerah otonomi itu juga adalah mengganggu kondisi PPDB yang seharusnya anak ini tetap harus bisa bersekolah. Oke, jadi tidak mengganggu yang di daerahnya, tapi memberikan kesempatan juga untuk daerah Betul sebelahnya. sekali. Oke. Ini satu nih Pak, tentang sosialisasi kepada masyarakat tadi. Sejauh ini apakah sosialisasinya sudah dilaksanakan dengan baik atau sekarang masih banyak sih, karena kan kalau misalnya yang kita lihat orang-orang masih bertanya, ini ribet amat mau nyekolahin anak meni, aduh segala harus dimasukin itu Pak. Sebetulnya sosialisasinya udah seperti apa sih Pak? Kita sudah lakukan sosialisasi itu sebetulnya dari bulan Mei ya. Sebetulnya udah dari bulan Mei ya. Bahkan tanggal 17 Mei kemarin akun password juga sudah kita sampaikan kepada Satuan Pendidikan Sekolah Asal. Jadi pihak SMP, pihak MTS, mereka juga sudah mempunyai akun yang mereka pun juga turut bisa mensosialisasikan. Jadi kalau kita lihat beberapa pihak yang mensosialisasikan, selain juga media, ada baligo, ada cabang dinas, ada satuan pendidikan sendiri atau sekolah, ada sekolah asal, SMP maupun MTS, dan juga ada komunitas-komunitas penggiat pendidikan itu juga kita lakukan sosialisasi, ikut andil dalam rangka mensosialisasi. Harusnya masyarakat sudah mulai paham dan mengerti kali ya Pak ya, seharusnya tentang apa yang harus dipersiapkan ya Pak. Bapak, kita akan bicara lagi nih tentang PPDB, apa saja sih yang harus dipersiapkan orang tua nanti, bagaimana pelaksanaannya, kapan, tapi setelah yang satu ini ya Pak ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami. Salah satu perguruan tinggi ternama yakni Universitas Pasundan. Perguruan tinggi di bawah naungan organisasi tertua di Jawa Barat, yakni Paguyuban Pasundan. Untuk memenuhi sumber daya manusia yang unggul di Indonesia, di tahun 1999, Universitas Pasundan kemudian mendirikan Pascasarjana Universitas Pasundan yang terletak di Jalan Sumatera, nomor 41, Kota Bandung. Hingga saat ini, Pascasarjana Unpas memiliki 3 program doktor, yakni Doktor Ilmu Manajemen, Doktor Ilmu Sosial, Doktor Ilmu Hukum, dan 11 program magister, yakni Magister Administrasi dan Kebijakan Publik, Magister Manajemen, Magister Teknik Industri,
Magister Ilmu Hukum, Magister Teknologi Pangan, Magister Pendidikan Matematika, Magister Teknik Mesin, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Magister Kenotariatan, dan Magister Akuntansi. Pasca Sarjana Unpas mencetak mahasiswa yang luhung ilmunya, pengkuh agamanya, jembar budayanya, dan diharapkan melahirkan para pemimpin yang cinta dan dicintai oleh masyarakat dan bangsanya. Pemirsa, kembali lagi nih kita akan berbincang lebih lanjut tentang PPDB. Sebetulnya apa saja sih Pak nih? Langsung aja nih. Apa yang harus dipersiapkan orang tua nih sekarang untuk bisa mendaftarkan anaknya, selain tadi kan usernya udah dikasih, apa-nya sudah dikasih. Nah, yang perlu dipersiapkan selain itu apa sih Pak? Yang pertama akte kelahiran jelas ya. Akte kelahiran, kartu keluarga, termasuk juga nomor testing ujian dan KTP orang tuanya. Itu juga bagian-bagian yang memang harus di upload ke dalam sistem PPDB karena mereka mengikuti secara online. Apalagi kalau misalnya di sana itu kan ada beberapa jalur. Ada jalur yang tahap pertama tanggal 6 rencananya, nanti tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Juni. Nah, 6 sampai 10 Juni ini 50% itu akan terambil dari jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas. Nah, kalau misalnya orang tua ini mereka mengambil jalur afirmasi, maka di sana ada jalur KITM, termasuk juga ada jalur disabilitas dan jalur kondisi tertentu. Yang KITM berarti selain yang tadi, mereka harus melampirkan sebagai warga tidak mampu. Keterangan tidak mampu itu ya. Itu. Kalaupun belum terdapat di DTKS. Terus kalau dia misalnya itu dapatnya dari mana? Sebentar nih Pak. Yang mana? Yang tidak mampu itu dapatnya dari mana dari mereka? Kalau sistem itu mengambil dari dinas sosial. Kalau mereka bisa dapatkan di desa kelurahan. Nah, kalau mereka jalur prestasi berarti prestasinya adalah prestasi akademik misalnya, maka mereka harus lampirkan nilai rapot. Gitu kan. Kalau prestasinya non akademik, mereka harus melampirkan juga penghargaan ataupun piagam apa yang mereka peroleh. Jadi tergantung kondisi yang kita lihat. Itu tanggal 6 sampai dengan tanggal 10. Nah, kalau untuk tanggal 23 sampai dengan tanggal 30 Juni, itu 50% jalurnya jalur zonasi. Oh, ini yang zonasi. Maka pada saat mereka mendaftarkan jalur zonasi, mereka pasti melampirkan KK dan nantinya akan tercek berapa jarak zonasi di lingkungan rumah dengan sekolah kan gitu. Betul. Nah, selain yang tadi tentunya kita berharap masyarakat ini harus memahami mereka ini pakai jalur apa kan gitu. Karena sering sekali di tahun-tahun kemarin mereka tidak lulus karena salah menentukan jalur gitu. Gambling dong Pak. Gambling, ini betul sekali. Gambling di PPDB. Salah menentukan jalur misalnya contohnya begini. Salah menentukan jalur itu anaknya juara 1 tingkat provinsi. Tapi dia karena merasa oh tapi nilai rapot anaknya juga bagus. Nah, sehingga mereka memasukkan ke nilai rapot di mana nilai rapot akhirnya bersaing dengan sekolah lain. Terkalahkan padahal yang juara 2-nya masuk juga ke sekolah itu. Contoh lah. Contoh yang memang mereka agak salah memilih untuk jalur dari mana yang harus mereka tentukan. Ini benar-benar orang tua dituntut untuk jeli dan harus benar-benar ya Pak ya. Dan gini hati-hati, kita ada hotline pengaduan dan ada hotline informasi ya. Jadi karena tahun ini ketua PPDB itu adalah para kepala cabang dinas, jadi kita pun juga membuka pertanyaan di website, membuka juga jalur pengaduan secara hotline dengan nomor telepon yang kita kasihkan, termasuk juga kesatuan pendidikan. Dan ada lagi nih, bagi teman-teman orang tua ataupun siswa yang dia tidak memiliki konektivitas internet, nah itu Pak. Sekolah tujuan pun juga menyediakan. Oh, jadi bisa langsung ke sekolah tujuan. Jadi bisa oleh sekolah asal, bisa oleh sekolah tujuan. Jadi sekolah tujuan pun juga sekolah menyediakan mereka bisa daftar di sekolah. Jadi kita bisa bawa syarat-syaratnya dibutuhkan ke sekolah tujuan atau yang
yang sebelumnya atau ya Pak sekolah ya? asal. Oke, jadi dimanapun mereka harus terlayani ya Pak ya? Betul sekali. Sejauh ini nih Pak, pengaduannya sudah banyak atau belum? Pengaduannya saat ini mereka kok kita udah daftar tapi belum di approve, ya memang belum, kan emang gitu kan. belum. Karena kita Belum nanti waktunya. belum waktunya, jadi Heeh. udah banyak yang daftar tapi di approve. Nah, yang satu hal lagi yang tidak lebih penting dari semuanya adalah tentang kondisi server. Nah, kita berharap server ini Ya, seperti betul, tahun betul. kemarin, peristiwa tahun kemarin itu cukup bagus kita bahwa server Jawa Barat tidak terjadi down ataupun tidak terjadi Hang ya lah istilahnya ya. dibandingkan dengan beberapa provinsi yang lain ada sampai kembali ke manual ataupun bahkan sampai 3 hari mereka servernya down. Iya, betul. Itu dijamin banget ya Pak ya? Insya Allah kita lakukan perbaikan terus karena dengan Iya. menggunakan sistem cloud terus mengembang. Atau nanti orang tua nih gimana caranya supaya nggak pas satu saat masuk semua nih Pak. Nih gimana nih cara orang Ya tua kalau dihitung pasti karena kalau kita lihat lulusan SMP dan MTS tahun ini hampir ada 774.000 lulusan MTS dan berebut SMP. ya Pak ya? Artinya kalau semuanya mereka melakukan upaya di dalam PPDB ini berarti 774.000. Sementara kuota kita yang SMA, SMK dan SLB hanya kurang lebih di 704.000. Jadi 7.000 ini pasti akan lari. Juga ada beberapa sekolah, apakah itu madrasah aliyah, pesantren yang memang madrasah aliyah itu di bawah Kementerian Agama. Pak, ini kita berbicara lagi untuk siswa tidak mampu sih Pak. Keterisiannya, ketertampungannya, apalagi tadi kan kita sebutkan ada sekian ratus ribu siswa berebut. Nah ini untuk menjamin mereka yang tidak mampu bisa masuk itu bagaimana Dinas Pendidikan Pak? Kan kita sudah melakukan persentase jalur. Jadi bagi warga tidak mampu ada 12% mereka bisa masuk di jalur KTM. Khusus untuk mereka khusus ya Pak ya? Bagi warga tidak mampu. Server PPDB Disdik itu sudah mengambil data yang berasal dari server Dinas Sosial yang tadi secara DTKS. Kalau itu belum mencukupi tapi mereka mempunyai berita acara hasil musyawarah kelurahan, itu pun juga bisa disampaikan secara manual lewat sistem tanpa harus masuk di sistem DTKS. Karena tadi jumlah warga miskin itu bertambah. Yang kedua, dengan kondisi warga miskin yang bertambah, jalur afirmasi tetap dan jumlah sekolah negeri pun juga bertambahnya tidak signifikan. Kita pun juga terus memperjuangkan jangan sampai warga miskin ini pada saat mereka punya keinginan bersekolah tapi di tengah jalan terancam putus sekolah. Kan itu. Maka kita harus melakukan jaminan bahwa mereka ini terbiayai bahkan bila perlu gratis kan itu. Sudah pasti kalau masuk ke negeri mereka gratis, tapi jika daya tampung negeri tadi sangat terbatas, kita pun juga sudah membuka inovasi-inovasi lain di mana kami sudah melakukan himbauan kepada sekolah-sekolah yayasan swasta agar mereka pun juga turut menyediakan formasi bagi warga miskin bahkan bila dimungkinkan untuk menggratiskan warga miskin yang bersekolah di sekolah swasta. Tadi Pak himbauan ya Pak ya untuk sekolah swasta. Tapi sebagian besar atau mungkin yang kita lihat sekolah swasta yang elit mungkin ya Pak ya sebutannya, bukan swasta yang elit ini. Kadang sudah tidak membuka sama sekali jalur apapun bahkan sebelumnya. Tapi jangan dijawab dulu Pak Kadis. Kita akan kembali setelah yang satu ini untuk mendengar penjelasan Pak Kadis. Jangan kemana-mana. Berita aktual kami kemas dalam program Berita Pas TV. Berita Pas TV bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Ngobrol Rupi-Rupi Pasundan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan yang kompeten dan kredibel. Dipandu oleh host Teh Subarsah yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua.
siraman rohani, penyejuk hati, menambah wawasan keislaman Anda. Bersama Ustadz Tata Sukayat yang bisa Anda saksikan hanya di PAS TV. PAS untuk kita semua. Bicara soal kuliner, tak akan ada habisnya. Ragam jajanan dan makanan, semua kami hadirkan dalam program Jajanan Pasar yang bisa Anda saksikan hanya di PAS TV. PAS untuk kita semua. Ilmu pengetahuan terus berkembang. Temuan-temuan dan hasil penelitian terus berdatangan. Semua kami sajikan lengkap dalam program Catatan Dosen yang bisa Anda saksikan hanya di PAS TV. PAS untuk kita semua. Hatim dengan kondisi masyarakat. Disampaikan melalui kritik sosial. Diungkap lengkap dalam program Kang Didi Nyintruk yang bisa Anda saksikan hanya di PAS TV. PAS untuk kita semua. Pemirsa, kembali lagi nih kita berbincang tentang PPDB. Sekarang tentang tadi Pak, kita melanjutkan tentang siswa tidak mampu kurang mampu ini. Bagaimana nih mereka bisa masuk ke sekolah swasta yang tadi disebut, yang justru swasta yang elit mungkin sudah menutup, jangan untuk siswa tidak mampu. Untuk masyarakat yang pengen masuk aja mungkin mereka sudah nggak nerima. Nah, sementara kan tadi Pak Kadis bilang ini baru himbauan sekarang. Nah, bagaimana penegasannya supaya mereka pun bisa diterima di sekolah-sekolah yang kita sebut elit itu Pak? Saya kira kalau lihat jumlah sekolah SMA SMK negeri di Jawa Barat ini ada sekitar kurang lebih 4.963. Negerinya ada 848 dan swastanya ada 4.163. Jadi memang di Jawa Barat ini lebih banyak sekolah swasta. Negeri ada 848, swasta ada 4.163. Nah, himbauan yang kita lakukan tadi tentunya tidak atas dasar himbauan tanpa kita pun juga ada peran pemerintah provinsi di sana. Kita punya peran dengan sekolah swasta ini berupa pemberian anggaran namanya BPMU. Jadi BPMU itu Bantuan Pendidikan Menengah Universal. Di Bantuan Pendidikan Menengah Universal ini provinsi sudah menggelontorkan total bagi sekolah swasta rata-rata kurang lebih di 900 miliar. Nah, per siswanya itu di 700.000. 700.000 per siswa. Per siswa. Ya. Jadi semuanya rata, mau mampu dan mau tidak mampu. Nah, kalau nanti mereka masuk keluarga miskin atau tidak mampu ke sekolah itu, maka ada tambahan senilai 2 juta rupiah. Nah, anggaran 2 juta rupiah ini teranggarkan di kita kurang lebih sekitar 14 miliar. Artinya bagi sekitar di 7.000 warga miskin yang mereka tidak bisa masuk ke negeri. Nah, persyaratannya adalah himbauan kami kepada warga miskin, mereka harus masuk dulu jalur KITM afirmasi. Jadi mereka di tahap pertama segera masuk jalur afirmasi melalui KITM agar nanti kami memperoleh biodata dari sistem pada saat mereka tidak masuk ke jalur KITM yang afirmasi, maka jika keterima di swasta itu menjadi biodata kami untuk mencairkan anggaran yang 2 juta tadi. Gitu kan. Nah, totalnya ada 14 miliar dan kita sudah siapkan. Nah, himbauan yang lain yang perlu disampaikan, yang sudah disampaikan oleh cabang dinas, pada saat kondisi kita lakukan desentralisasi anggaran, pencairan BPMU ini dilakukan di cabang dinas. Jadi pada saat pencairan kemarin, cabang dinas pun juga sudah mensosialisasikan kepada seluruh sekolah swasta di mana fungsi desentralisasi ini adalah pertama kita berharap terjadi sinergi di PPDB antara negeri dan swasta. Bahkan keterlibatan keikutsertaan mereka kepada sistem PPDB. Dan yang kedua, kita pun juga mensosialisasikan agar sekolah swasta yang di bawah yayasan-yayasan itu membuka inovasi untuk melakukan menggratiskan warga yang miskin. Dan yang ketiga adalah kita mendesentralisasikan BPMU itu bagaimana cerita tentang sekolah-sekolah swasta untuk dibantu pada saat biasanya masih terjadi posisi penahanan ijazah. Gitu. Jadi 3 hal itu yang sudah kita sosialisasikan. Betul. Saat ini pun juga sudah banyak yang diterima data kepada kami, mereka siap
Oh. Sudah siap mereka untuk mau menerima warga miskin dengan menggratiskan. Kalau nih Pak nih, untuk sekolah negeri tidak terisi nih si jalur, Ya, kan ada nih orang tua yang misalnya udahlah nggak usah ke sana karena di sana terlalu jauh, atau misalnya di sana anaknya bagaimana, jadi mendingan ke sini. Jadi akhirnya yang sekolah yang ini kosong, sekolah negeri yang ini yang tidak terisi, sementara sekolah yang lain ini penuh. Nah itu gimana caranya Pak? evaluasi kita memang akan terjadi, ada sekolah yang prestasinya membludak tapi KTM-nya kurang. Aduh. Contoh misalnya kasus salah satu sekolah di Bandung, SMA 3, itu pasti prestasinya terpenuhi semua. Betul. Bahkan kekurangan untuk prestasi. Tapi yang KTM-nya kosong. Tapi ada juga di sekolah-sekolah tertentu yang prestasinya kosong, tetapi yang KTM-nya full. Gitu. Lebih malah ya Pak. Maka kondisi itu nanti akan terlimpahkan di tahap kedua. Jadi 50% tahap pertama, 50% tahap kedua. Apabila di tahap pertama ini mereka hanya tercapai di, mohon maaf misalnya 55%, mencapai di 45%, maka 5%-nya akan terlimpahkan di tahap 2 sehingga kuota di jalur zonasi itu menjadi 55%. Nah, jadi total tetap di 100%. Itu yang kita lakukan nanti pada saat evaluasi setelah pengumuman yang tahap pertama. Tahap pertama. Jadi terevaluasi nanti baru ke tahap kedua ya Pak. Betul Jadi sekali. tidak terisi langsung oleh yang lainnya ya Pak ya. Kecuali begini, ada lagi kasus, misalnya mereka memilih di tahap pertama keinginannya ke salah satu sekolah SMA A misalnya. Tetapi kalau ke sekolah SMA A ini mereka di tahap pertama daftarnya misalnya ke sekolah B dulu, ternyata sekolah B lulus. Oh ternyata zonasi saya dekat ke sekolah A, daftar lagi di zonasi. Itu mereka tidak bisa daftar lagi, kecuali mengundurkan diri dulu. Jadi harus mengundurkan diri dulu mengundurkan diri dulu. Jadi bagi warga masyarakat yang siswanya telah diterima di tahap pertama, jika mereka ingin mencoba di tahap kedua, maka tidak akan bisa daftar lagi, kecuali mengundurkan diri dulu di tahap pertamanya. Jadi mengundurkan diri baru dia bisa mendaftar di tahap yang kedua. Kan mereka nanti ditetapkan lulus nih. Tahap pertama lulus, setelah itu mereka melakukan datang ke satuan pendidikan, ke sekolah untuk daftar ulang. Nah kalau pada saat daftar ulang mereka ingin ikut di tahap kedua, maka harus mereka mengajukan dulu mengundurkan diri agar bisa masuk daftar di zona yang kedua. Tapi itu memungkinkan apa misalnya nih tidak terisi nih si ETTM sampai ke tahap kedua nih ya Pak ya. Apa itu akan diisi oleh siswa-siswa yang lain mendaftar di sekolah itu atau dikosongkan saja? Di beberapa daerah masing-masing berbeda ya. Contoh misalnya keterisian yang paling rendah di tahun kemarin itu terjadi di daerah Cianjur dan Indramayu. Jadi siswa yang SMA, SMK itu hanya terisi kurang lebih di 72%. Siapa ini terakhir nih Pak? Ada pesan dan harapan untuk warga Jawa Barat, khususnya orang tua yang akan menyekolahkan anak-anaknya di PPDB 2022 ini, silahkan Pak Kadis. Oke. Pertama kepada saudara-saudara warga Jawa Barat yang mereka adalah warga miskin, tolong daftarkan dulu siswa-siswinya ke jalur afirmasi KITM. Karena jika tidak diterima di jalur KITM, maka ada bantuan sekitar 2 juta rupiah jika mereka pun juga harus masuk di sekolah swasta. Yang pesan yang selanjutnya dari saya, tolong jangan melanggar sistem dan kita perjuangkan warga miskin. Saya kira itu aja. Singkat tapi jelas dan padat ya Pak ya. Yang jelas ini hajat setiap tahun ya Pak ya. Hajat yang selalu ditunggu-tunggu orang tua yang punya siswa. Aduh deg-degannya ya Pak ya, minta ampun ya Pak ya. Semua pengen sekolah pokoknya ya Pak ya. Betul sekali. Oke, Pak Kadis terima kasih nih sudah berbincang bersama kami. Sama-sama. Jangan kapok nanti kalau misalnya kami undang kembali. Tidak kapok. Pemirsa, demikian perbincangan kami pagi ini di Ngopi Pas. Jangan kemana-mana, tetap bersama program-program kami. Saya Yati Cahyati bersama kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Hatur nuhun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.